Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya. Sekarang kitabul istighfari, sekarang kitab menerangkan istighfar. Istighfar ini minta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kita ini diperintah untuk banyak-banyak istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambik. Allah Ta'ala berfirman, minta ampunlah kamu terhadap Allah dikarenakan dosa kamu. Jadi kalau kita punya dosa, kita diperintah untuk istighfar. Wa qala ta'ala wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Istighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah, karena Allah itu zat maha pengampun dan lagi penyayang. Di sini setan itu banyak bermain ya. Dalam ayat ini setan juga banyak bermain, mempermainkan hati kita, perasaan kita tentang istighfar kepada Allah. Alasannya Allah itu zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ada yang tertipu begini, tidak apa-apa sering-sering melakukan dosa, yang penting setelah itu istighfar. Ada yang begitu, tak apa-apa wis walaupun banyak dosanya, yang penting setelah itu minta ampun kepada Allah. Melakukan dosa lagi, minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi. Ini terkadang orang seperti ini terjebak oleh permainan setan. Apa permainannya setan? Karena ampunannya Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Nih, bisa juga ini permainan setan. Jadi memang kebiasaannya setiap hari melakukan dosa, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Dengan alasan ayat Allah itu maha pengampun, maha penyayang, pasti diampuni. Nah, dia lupa bahwa Allah juga mempunyai sifat azabun alim, penyiksa yang sangat pedih. Memang betul ampunan Allah itu, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Tapi ingat, Allah juga maha penyiksa yang sangat pedih. Dalam syarahnya itu dijelaskan, kalau kita umpamanya istighfar, melakukan dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, itu seolah-olah permainan kita. Artinya istighfarnya itu tidak sungguh-sungguh, tapi tala'ub, main-main. Jadi istighfarnya itu main-main, tidak sungguhan. Nah, ada yang mengatakan itu berarti mempermainkan Allah, ngece, menghina Allah. Ada yang begitu. Jadi macam-macam orang itu mempunyai pandangan. Tapi yang jelas kita itu kapanpun diperintahkan untuk istighfar. Wa qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat ini juga kadang dibuat main-main, dibuat permainan oleh setan. Jadi orang itu di sini perintahnya suruh mensucikan Allah Ta'ala dan juga beristighfar kepada Allah, karena Allah itu maha penerima taubat. Ayat ini juga terkadang dibuat alat oleh setan agar supaya kita ini banyak-banyak maksiat. Banyak-banyak maksiat, kemudian itu loh ayatnya Allah Ta'ala suruh minta ampun. Allah itu zat maha penerima taubat. Jadi setan main dengan ayat ini. Jadi orang itu disuruh maksiat terus, sementing setelah itu istighfar dan bertaubat. Tapi
Katanya ulama, kalau istighfar dosa lagi, istighfar dosa lagi, itu namanya istighfar main-main, tidak sungguhan. Bisa juga mempermainkan Allah Ta'ala. Jadi macam-macam lah pendapatnya orang. Yang penting kita itu kurangi maksiatnya, diperbanyak istighfarnya. Jangan terus-terusan ya, ada perubahan. Mulai dulu istighfar, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi. Jangan begitu. Berusaha untuk mengurangi dosa kita kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Ini yang disebut berusaha, tidak main-main bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar ila qouli azza wa jalla wal mustaghfirina bil ashar. Allah juga berfirman tentang istighfar. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah nanti mendapatkan surga yang dimana tajri min tahtihal anhar, di bawahnya surga itu ada sungai, sampai kepada ayat wal mustaghfirina bil ashar, sampai kepada ayat orang-orang beristighfar ketika waktu sahur. Nah, beristighfar pada waktu sahur ini Allah Ta'ala berfirman seperti ini. Ulama juga beda pendapat menafsirinya. Ada yang mengatakan ya istighfar betul waktu sahur menjelang subuh istighfar. Ada yang dimaksudkan, yang ulama yang memberikan pemahaman, maksudnya adalah mustaghfirina bil ashar ini adalah sholat subuh berjamaah. Macam-macam penafsiran para ulama. Yang penting isinya adalah kita ini memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar kepada Allah, bukan memperbanyak dosa. Kadang ada yang begini ya, nggak apa-apa wes, dosa terus, yang penting istighfar. Ya kalau ada yang begini, namanya dalam syarahnya itu, ini namanya istighfar main-main, talaub. Ya kalau beristighfar usahakan kurangi dosanya. Kalau mengurangi dosanya, insya Allah tidak termasuk main-main. Memang kemampuannya begitu. Cuman dosa itu jangan dianggap enteng. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat jahat, berbuat jelek atau zalim kepada dirinya, maka kemudian istighfar, meminta maaf kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, maka pasti Allah mengampuni, maka pasti akan mendapatkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga bisa dibuat alat oleh setan agar supaya kita banyak-banyak dosa. Gampang wes kata setan. Teruslah minta apa? Melakukan dosa. Kalau minta maaf pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kan membahas tentang istighfar. Kalau membahas yang lain, azabun alim, ya bisa digabungkan. Maka kita ayatnya apa? Kita ini lebih hati-hati untuk terus menghindar dari perbuatan dosa, namun terus banyak beristighfar. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Firman Allah, Allah Ta'ala tidak akan memberi azab kepada kaum wa anta fihim, apabila kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak menyiksa kaum atau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah selama Nabi Muhammad masih ada. Coba ketika Nabi Muhammad masih ada dulu, tidak pernah ada siksaan yang sangat pedih dari Allah Ta'ala. Kalau nabi-nabi sebelumnya, jangan macam-macam. Ketika sudah gak tahan nabinya berdoa kepada Allah, maka datanglah azab. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ratusan tahun berdakwah, sudah ada tahan,
tidak tahan dengan umatnya yang sangat sangat menentang kepada dakwahnya Nabi Nuh. Buat Nabi Nuh ini umatnya luar biasa, sangat menentang. Bahkan yang membuat Nabi Nuh gak tahan juga, istri dan anaknya juga tidak mau ikut. Jadi biasa ya, istri atau anak itu tidak mau dengan dakwahnya suami, itu biasa. Kadang terjadi. Nabi Nuh terjadi kepada Nabi Nuh juga. Anaknya kan tidak mau ikut kepada Nabi Nuh, istrinya juga. Istrinya Nabi Nuh juga begitu. Istrinya Nabi Lut bukan mendukung suaminya berdakwah, tapi menggembosi dakwahnya suaminya. Ada lagi putranya Nabi Adam ya, sama, ada yang ikut kepada Nabi Adam, ada yang tidak. Begitulah dakwah itu seperti itu. Tak semuanya pasti suci, tidak ada. Memang dibuat begitu oleh Allah. Sama ya, umpamanya jadi tokoh, jadi kiai, keluarganya itu tidak semuanya baik, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama, kebetulan ada kadang ini baik semua, ustadznya baik, istrinya baik, anaknya baik, keluarganya juga baik. Kadang tidak, menjadi kiai, anaknya yang tukang merusak dakwahnya ayahnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Firman-Nya Allah juga, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa orang-orang kafir wa hum yastaghfirun, selagi mereka minta ampun. Kalau kayak di Cianjur bagaimana itu? Cianjur ada gempa, kemudian banyak yang mati, yang meninggal. Wallahu alam, itu termasuk azab apa musibah? Wallahu alam. Saya tidak bisa komentar ya. Kayak di Semeru juga meletus. Kenapa itu? Apakah masuk azab atau bukan? Wallahu alam. Saya tidak bisa komentar, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau sudah ada begitu, ya kita banyak-banyak istighfar saja. Tidak usah kemudian pasti diazab oleh Allah. Oh, itu azabnya Allah. Saya tidak berani begitu ya. Khawatir tidak begitu. Kalau sudah terjadi gempa atau musibah seperti itu, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyak tobat. Cuman saya menyangka itu azab atau musibah, saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian waqala ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Jadi apabila orang-orang kaum apabila melakukan kejahatan, melakukan keburukan atau zalim kepada diri mereka, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini yang dibuat pegangan oleh orang-orang yang selalu berusaha menghindar dari dosa. Jadi kalau sudah melakukan kejahatan, kejelekan atau zalim, istighfar kepada Allah. Tidak ada yang mau yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Dan ini perhatikan ya, biar kita ini gak talak main-main dalam istighfarnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan jangan berulang lagi perilaku maksiatnya. Begitu. Jadi ayat ini yang harus dipegang. Jangan kemudian mengatakan Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan itu saja. Gunakan ayat ini biar kita ini tidak main-main dalam beristighfar. Jangan kemudian sepenting istighfar Allah pasti mengampuni. Jangan. Gunakan ayat ini, padukan ayat satu dengan yang lain,
biar perilaku kita ini sempurna, tidak main-main dalam istighfar. Dan jadi usahakan tidak kembali melakukan maksiat lagi. Ini ayat yang terakhir ini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kebanyakan orang itu malah begini, ya itu tadi. Kena tipu setan ya, kena tipu setan. Apa pokoknya istighfar. Hari itu zina, mencuri, mencaci, ngerasani, menghina dan lain sebagainya. Kemudian istighfar. Ketipu dengan ayat, hanya satu ayat yang dipakai, padahal ayatnya Allah Ta'ala itu banyak. Jadi apa biar gak ketipu? Yaitu tetap tidak kembali. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak kembali melakukan maksiat lagi. Kemudian kan diantara ayat iman yang sempurna di hadis sebelumnya adalah yaitu tadi iman yang sempurna setelah istighfar tidak kembali lagi melakukan maksiat. Itu iman yang sempurna. Jadi takut melakukan lagi. Ini namanya betul-betul tobat. Kalau maksiat tobat, maksiat tobat, itu istighfar yang main-main. Tapi kalau kelas kita ini kayaknya tidak 100% kayaknya. Ya cuman berusaha mengurangi gitu aja ya. Sama saya juga ya, ndak bisa. Kemudian ndak maksiat total itu ndak bisa. Jadi berusaha mengurangi maksiat gitu aja, menambah istighfar. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat tentang bab istighfar ini banyak sekali. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.